Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang terdiri dari saya sendiri sebagai moderator, yang kedua Nur Aziz Al-Fadilah, dan yang ketiga Faisal Fadilah, yang materinya yaitu transformator dalam keadaan berbeban. Adapun materi yang pertama yang akan dibawakan oleh Faisal Fadilah, dipersilahkan. Baiklah, langsung saja. Materi pertama, dua lingkaran tergabung magnetis. Transformator sangat penting dalam sistem tenaga listrik industri dan komersial. Berikut ini akan dijelaskan beberapa fakta tentang flux magnet pada trafo sebuah transformator, terutama terdiri dari dua gulungan atau gulungan yang dikenal sebagai kumparan primer dan kumparan sekunder. Arus bolak-balik disuplai melalui gulungan primer yang menghasilkan flux magnet karena induktansi timbal balik. Induksi magnetik di suatu titik pada garis sumbu lingkaran kawat berarus listrik dapat diuraikan menjadi dua, yaitu induksi magnetik yang arahnya tegak lurus dengan sumbu lingkaran dan induksi magnetik yang arahnya sejajar dengan sumbu lingkaran. Persamaan induksi magnetik yang tegak lurus sumbu lingkaran. Rumusnya seperti di bawah ini. Berikut persamaan induksi magnetik yang sejajar sumbu lingkaran. Rumusnya seperti di bawah ini. Karena kawat penghantar memiliki bentuk lingkaran, maka panjang kawat dapat dinyatakan dengan keliling lingkaran, sehingga persamaan induksi magnetiknya adalah seperti berikut. Bagian-bagian pengganti. 1. Inti besi. Inti besi berfungsi untuk mempermudah jalan flux magnetik yang ditimbulkan oleh arus listrik yang melalui kumparan. Dibuat dari lempeng-lempengan besi tipis yang berisolasi untuk mengurangi panas sebagai rugi-rugi besi yang ditimbulkan oleh eddy current. 2. Kumparan transformator. Kumparan transformator adalah beberapa lilitan kawat berisolasi yang membentuk suatu kumparan atau gulungan. Kumparan tersebut terdiri dari kumparan primer dan kumparan sekunder yang diisolasi baik terhadap inti besi maupun terhadap antar kumparan dengan isolasi pada seperti karton, bertindak dan lain-lain. 3. Minyak transformator. Minyak transformator merupakan salah satu bahan isolasi cair yang dipergunakan sebagai isolasi dan pendingin pada transformator. 4. Busing. Hubungan antara kumparan transformator dan jaringan luar melalui sebuah busing, yaitu sebuah konduktor yang diselubungi oleh isolator. Busing sekaligus berfungsi sebagai penyekat atau isolator antara konduktor tersebut dengan tangki transformator. 5. Tangki konservator. Tangki konservator berfungsi untuk menampung minyak cadangan dan uap atau udara akibat pemanasan trafo karena arus beban. Di antara tangki dan trafo dipasangkan relay Buchholz yang akan menyerap gas produksi akibat kerusakan minyak untuk menjaga agar minyak tidak terkontaminasi dengan air. Selanjutnya akan dibawakan oleh saudari Nur Aziz Al-Fadilah, dipersilahkan. Transformator keadaan berbeban. Apabila kumparan sekunder dihubungkan dengan beban Z1, I2 mengalir pada kumparan sekunder di mana sebagai berikut rumusnya dan sebagai berikut gambarnya. Arus beban I1 ini akan menimbulkan gaya gerak magnet GGM N2 I1 yang cenderung menentang flux bersama yang telah ada akibat arus pemagnetan. Agar flux bersama itu tidak berubah nilainya pada kumparan primer, harus mengalir arus I2 yang menentang flux yang dibangkitkan oleh arus beban I2 hingga
keseluruhan arus yang mengalir pada kumparan primer menjadi I1 sama dengan I0 tambah I2 ampere. Berikut gambar diagram kap. Salah satu gambar diagramnya. Diagram di atas menjelaskan bahwa agar peserta dapat memanfaatkan pengalaman dan pengetahuan mereka sebagai sumber belajar, maka proses pembelajaran diawali dengan proses mengalami. Pada tahap ini, peserta diajak untuk mencoba mengalami situasi yang akan dijadikan sebagai dasar dalam proses menemukan pengetahuan baru. Biasanya peserta diberikan game atau permainan, role play, bermain peran, simulasi, studi kasus, atau mengisi lembar pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang akan dibahas. Setelah tahap mengalami ini dilalui, peserta masuk ke tahap berikutnya di mana peserta diminta mengungkapkan pengalaman, pikiran, perasaan, komentar, atau apapun berkaitan dengan apa yang mereka alami pada tahap sebelumnya. Setelah tahap ini dianggap cukup, peserta diarahkan untuk beranjak ke tahap berikutnya, yaitu menganalisis berbagai pengalaman, pikiran, perasaan, dan komentar yang telah mereka ungkapkan sebelumnya. Peserta diajak untuk mengorganisasikan pengetahuan yang mereka dapatkan dari hasil analisis. Inilah peserta kemudian masuk ke tahap berikutnya, yaitu menyimpulkan apa menjadi hasil belajar mereka tadi. Kesimpulan tersebut kemudian mereka terapkan dalam proses belajar berikutnya. Karena mereka sampai pada tahap menerapkan, peserta berada kembali pada tahap mengalami. Begitu seterusnya. Hubungan balitan transformator. Secara umum, dalam menghubungkan balitannya transformator 3 fasa, terdapat 2 hubungan balitan, yaitu hubungan MIE atau Y, hubungan balitan WYE pada transformator 3 fasa yang menghubungkan ujung-ujung awalnya dihubungkan menjadi satu titik, kemudian dari titik tersebut terdapat balitan netral. Arus transformator 3 fasa dalam hubungan WYE adalah IA2, IB2, IC yang masing-masing berada sudut 120 derajat. Gambar 2.1 merupakan hubungan transformator 3 fasa dengan hubungan balitan. Berikut gambarnya. Transformator 3 fasa hubungan balitan WYE. Hubungan delta adalah hubungan balitan transformator 3 fasa yang dimana ujung-ujung akhir dari balitan fasa pertama dihubungkan dengan ujung awal balitan fase kedua, akhir fase kedua dengan ujung mulai fase ketiga, dan akhir fase balitan ketiga dengan ujung mulai fase pertama, di mana tegangan transformator 3 fasa dengan balitan delta adalah VA, VB, VC. Masing-masing tegangan bersudut 190 derajat. Pemindahan beban. Materi selanjutnya yang akan membawakan saya sendiri, Muhammad Afiq Nur Hidayat, pemindahan beban secara manual menurut American Material Handling Society, bahwa material handling dinyatakan sebagai seni dan ilmu yang meliputi penanganan atau handling, pemindahan, moving, pengepakan, packaging, penyimpanan, storing, dan pengawasan controlling dari material dengan segala bentuknya. Selama ini pengertian MMH hanya sebatas pada kegiatan lifting dan lowering yang melihat aspek kekuatan vertikal. Padahal kegiatan MMH tidak terbatas pada kegiatan tersebut di atas. Masih ada kegiatan pushing dan pulling di dalam kegiatan MMH. Kegiatan MMH yang sering dilakukan oleh pekerja di dalam industri antara lain: 1. Kegiatan pengangkatan benda lifting test. 2. Kegiatan pengantaran benda carrying test. 3. Mendorong benda pushing test. 4. Kegiatan menarik benda pulling test. Diagram transformator neraca energi.
bentuk-bentuk energi. Energi kinetik, energi yang dimiliki benda terkait dengan gerak relatifnya. Adapun rumusnya yaitu EK sama dengan 1/2 M kali F pangkat 2. Energi potensial. Energi potensial sehubungan dengan posisi benda. Rumusnya yaitu EP sama dengan M kali G kali H. Energi potensial sehubungan dengan perubahan bentuk atau volume. Adapun rumusnya EP sama dengan P kali F. Neraca energi tanpa reaksi. Neraca energi dapat ditulis sesuai dengan hukum termodinamika 1. Energi masuk, energi keluar, plus energi dibangkitkan, energi digunakan sama dengan akumulasi energi. Untuk sistem steady state, akumulasi energi. Jika tidak ada energi yang dibangkitkan dan energi yang digunakan dalam sistem, maka energi masuk sama dengan energi keluar. Neraca energi untuk sistem tertutup. Hukum 1 termodinamika untuk sistem tertutup. Adapun rumusnya yaitu segitiga U tambah segitiga EK tambah segitiga EP sama dengan Q kurang W. Sistem terbuka dengan aliran masuk dan aliran keluar. Energi terbawa aliran masuk atau keluar. 1 kerja W, energi dalam U, energi potensial MGM, GH, PV, energi kinetik 1/2 MF pangkat 2. Yang kelima, energi masuk. Rugi-rugi pada transformator. Rugi tembaga PCU adalah rugi yang disebabkan arus beban mengalir pada kawat tembaga. Dapat ditulis sebagai berikut. Adapun rumusnya yaitu PCU sama dengan I pangkat 2 kali R. Karena arus beban berubah-ubah, rugi tembaga juga tidak konstan, tergantung pada beban. Sedangkan untuk rugi besi atau PI, rugi besi terdiri atas 1. Rugi histeresis, yaitu rugi yang disebabkan fluks bolak-balik pada inti besi, yang dinyatakan sebagai yang kedua pH sama dengan KH, FB max S watt. KH sama dengan konstanta dalam kurun 0,26, keempat B max sama dengan flux maksimum dalam kurung Weber, sedangkan rugi arus eddy yaitu disebabkan arus pusar pada inti besi. Dirumuskan sebagai berikut. PE sama dengan KE F2 B2 max. Jadi rugi besi inti adalah PI sama dengan PH tambah PE. Begitulah hasil presentasi dari kelompok 6. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.